Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya saat ini tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku hari ini tentunya ketemu lagi nih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menceritakan kisah-kisah para nabi, dan pada perjumpaan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang bertemu seorang raja yang sangat zalim dan juga kejam, yaitu Nabi Musa dan Firaun. Nah, adik-adikku di rumah, Kak Fauzan di studio saat ini telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahja Pusat. Nah, gimana nih adik-adik? Siap mendengarkan kisahnya? Siap. Adik-adikku, kisah pun dimulai daripada seorang raja yang sangat zalim dan juga kejam. Raja ini meminta kepada seluruh rakyatnya di negeri Mesir untuk menyembahnya sebagai seorang Tuhan. Maka raja ini jelas adalah seseorang yang sangat pendosa dan menentang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu nih adik-adik, Raja Firaun saat itu sangat menindas dari Bani Israel, dari kalangan Yahudi, kaumnya Nabi Musa. Di mana bangsa Yahudi nih adik-adik saat itu diperbudak. Bahkan mereka dihukum jika tidak mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan. Maka bangsa Yahudi lah nih adik-adik yang akhirnya membangun istana-istana Firaun. Kemudian piramida-piramida yang ada di Mesir. Siapa yang membuat? Bangsa Yahudi yang diperbudak oleh Raja Firaun. Adik-adikku, pada suatu malam dikisahkan Raja Firaun tidur nih adik-adik. Di dalam tidurnya ia bermimpi bahwasanya akan muncul satu anak dari kalangan Yahudi yang akan mengambil mahkotanya dan juga melemparkannya. Maka keesokan paginya Firaun memanggil ahli-ahli nujum, tukang tafsir mimpi. Ditanyakanlah, wahai ahli nujum, apa kiranya tafsiran dari mimpiku ini? Aku semalam bermimpi didatangi oleh anak kecil berkebangsaan Yahudi dan ia mengambil mahkotaku juga melemparkannya. Apa kata ahli nujum tadi? Wahai Firaun, sesungguhnya kelak akan muncul seorang bayi yang dilahirkan di dalam tahun-tahun genap. Bayi lelaki ini akan menjadi seorang pemuda yang akhirnya meruntuhkan kekuasaanmu, bahkan dapat membunuhmu wahai Firaun. Makanya adik-adik, Firaun yang mendengar pernyataan ini pun terkaget-kaget. Ia langsung memutuskan, para pengawal cepat kemari, bunuh setiap bayi lelaki yang lahir di tahun ini. Kebetulan tahun itu adalah tahun genap, di mana Firaun menetapkan agar setiap bayi yang lahir di tahun ganjil, yaitu tahun ke-1, ke-3, ke-5 dan seterusnya, dibiarkan hidup. Dan setiap bayi yang lahir di tahun genap, ia harus dibunuh jika bayi itu adalah bayi laki-laki. Nah, adik-adikku, Nabi Musa mempunyai kakak beradik. Dikatakan kakak Nabi Musa yang pertama adalah seorang laki-laki bernama Harun, yang kelak akan menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Harun mempunyai adik perempuan bernama Miriam, dan juga Miriam mempunyai adik bernama Musa. Nah, dikatakan ya adik-adik, Nabi Harun lahir pada tahun ganjil, sehingga Nabi Harun pun dibiarkan hidup oleh pemerintahan Firaun. Tetapi sayang sekali nih adik-adik, ketika Nabi Musa lahir, Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya pada tahun genap, di mana keputusan raja haruslah membunuh bayi laki-laki yang lahir di tahun genap tersebut. Maka alhasil lahirlah Nabi Musa di tahun genap. Di tahun itu para pengawal mencari mana kira-kira bayi yang lahir berjenis laki-laki, maka ia harus langsung dibunuh di tempat tersebut. Tetapi bayi perempuan dibiarkan. Saat itu nih adik-adik,
ibu Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah keranjang yang nanti ditaruh Nabi Musa kecil, Nabi Musa bayi di dalamnya, dan keranjang tadi diberikan kepada Miriam kakaknya untuk dihanyutkan di sungai. Berharap sungai tadi mengalir ke sebuah tempat yang terdapat seorang manusia yang akan menyelamatkan Nabi Musa kecil itu. Maka Miriam pagi hari itu membawa keranjang berisi adiknya sendiri, Nabi Musa yang masih bayi. Ketika dihanyutkan ke sungai, Miriam selalu mengawasi kemana keranjang tadi hanyut. Hingga ketika Nabi Musa itu hanyut di sungai, tiba saja bayi Nabi Musa, keranjang Nabi Musa masuk ke dalam pelataran halaman belakang istana Firaun. Saat itu di belakang istana Firaun sedang mandi para putri, dan termasuk yang mandi di sungai itu adalah istri Firaun bernama Siti Asyah. Yang mana nih adik-adik, nanti diceritakan Siti Asyah akan beriman kepada anak angkatnya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan Siti Asyah pun akhirnya memasuki sorga dan menjadi pemimpin ratu bidadari sorga. Nah adik-adikku, ketika itu Siti Asyah memerintah kepada dayang-dayangnya, wahai dayang-dayang, apa itu keranjang yang hanyut, coba kalian ambil. Setelah diambil, didapati terdapat bayi laki-laki di dalamnya. Maka Siti Asyah pun menggendongnya dan membawa masuk Nabi Musa yang masih kecil itu ke dalam istana Firaun. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya Miriam, apakah tetap mengawasi adiknya yang akhirnya dipungut oleh istri Firaun? Dan bagaimana sikap Firaun ketika melihat istrinya mengangkat anak yang hanyut dari sungai? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ya. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatid Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah Allah. Kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Nah adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah adik-adikku, maka Nabi Musa pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari derasnya aliran sungai dengan diambilnya ia oleh Siti Asyah selaku istri Firaun. Maka adik-adikku, saat itu Siti Asyah membawa keranjang tadi masuk ke dalam istana, bertemu dengan Firaun untuk yang pertama kalinya. Maka Firaun bercakap-cakap, "Hei Asyah, apa itu yang di tanganmu?"
Maka Asia menunjukkannya, wahai tuanku, sesungguhnya selama kita menikah, kita belum dikaruniai seorang anak. Dan aku menginginkan anak ini yang barusan saja ketika aku mandi, aku menemukannya di aliran sungai. Maka dilihatlah bayi tadi. Setelah Firaun melihat bayi tadi dan menyadari bayi tadi adalah seorang bayi yang lahir di tahun genap dan berjenis laki-laki, maka Firaun pun marah dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk segera memenggal bayi tersebut. Tapi adik-adik, setelah dibujuk oleh istrinya Asia dan dikata-kata, dinasehati, maka Firaun pun akhirnya mengizinkan Nabi Musa kecil diasuh di istananya dan menjadi anak angkat Firaun. Nah, adik-adikku, Nabi Musa yang masih kecil itu pun dari hari ke hari selalu menangis. Maklum, seorang bayi ketika menangis pasti karena menginginkan makan. Maka bayi tadi menginginkan ASI. Tetapi Siti Asia tidak bisa memberikannya. Maka nih adik-adik, diadakanlah sayembara. Di mana dipanggillah ibu susuan untuk menyusui putra angkatnya Firaun. Maka buatlah sayembara. Tetapi begitulah, Nabi Musa selalu menolak daripada ibu-ibu susuan tadi. Nabi Musa terus menangis dan dalam keadaan bingung tiba-tiba muncullah Maryam ikut mengantri. Dan Miriam tadi mengatakan, wahai Tuan Putri, aku sesungguhnya mempunyai seorang wanita yang mungkin saja dapat menyusui anakmu ini. Maka Miriam menyarankan ibunya sendiri, yaitu ibu Nabi Musa. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan. Dan kata Allah, kami kembalikan ila ummihi kepada ibunya Musa kay taqarra ainaha, agar dirinya ibu Nabi Musa dapat senang, wala tahzan, tidak bersedih karena berpisah dari anaknya yaitu Musa. Maka ibu Nabi Musa adalah sendiri nih adik-adik yang akhirnya menjadi ibu susuan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun tidak menangis lagi. Nah adik-adikku, setelah Nabi Musa agak sedikit memasuki usia balita, maka tiba saja Nabi Musa kecil digendong oleh Firaun. Ya, Firaun menggendong Nabi Musa kecil. Ketika digendong, tiba-tiba saja nih adik-adik, Nabi Musa kecil itu memegang jenggotnya Firaun, kemudian menariknya dengan sangat kencang. Firaun pun tersentak dan terkaget hingga mahkota yang ia pakai saat itu pun tergelincir dan jatuh ke atas lantai. Maka tiba-tiba saja Firaun marah melihat seorang anak yang melakukan itu. Firaun pun teringat akan mimpinya bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang mengambil mahkotanya dan membuangnya serta membunuhnya. Maka saat itu Firaun marah dan hampir saja ingin membenggal Nabi Musa yang berusia balita. Tetapi dihentikan oleh Siti Asia, dan Siti Asia mengatakan, wahai Firaun, ia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Maka Firaun menyetujuinya, tidak jadi memenggal Nabi Musa karena menarik jenggotnya dan menjatuhkan mahkotanya. Saat itu Firaun pun menguji Nabi Musa kecil, apakah ini betul-betul anak kecil atau ia sebenarnya adalah anak kecil yang sangat cerdas. Maka Nabi Musa diuji di hadapan Nabi Musa yang saat itu masih merangkak. Disediakanlah semangkuk kurma. Adik-adik tahu kurma ya? Semangkuk kurma, dan mangkuk di sampingnya adalah batu bara atau arang yang masih menyala-nyala dan merah. Firaun mengatakan, jika betul dia anak kecil, pasti ia akan memilih bara dan ia akan tersiksa dengan pilihannya. Karena bara menyala-nyala. Anak kecil senang tuh nih adik-adik yang menyala-nyala. Tetapi jika dia betul anak kecil yang sangat pintar, pasti ia memilih kurma untuk ia makan. Maka Nabi Musa pun merangkak, mendekati kedua mangkuk tadi, merangkak dan merangkak.
Tentu saja Nabi Musa sebagai anak kecil memilih batu arang bara yang menyala-nyala itu yang menakjubkan mata Nabi Musa. Maka diambillah arang tadi dengan tangan Nabi Musa dan dengan cepatnya memasukkannya ke dalam mulutnya karena dikira itu adalah makanan yang sangat enak. Dan begitulah nih adik-adik penyebab daripada Nabi Musa tidak dapat dengan lancar bercakap-cakap dan juga berkata-kata. Nah, adik-adikku, Nabi Musa yang saat itu memilih batu bara untuk dimakan pun dibebaskan oleh Firaun karena terbukti memang Nabi Musa hanyalah seorang anak kecil. Tetapi hal itu mengakibatkan Nabi Musa di usia remajanya setelah menjadi nabinya susah dalam bercakap-cakap atau tidak terlalu jelas ketika berbicara dan juga bercakap-cakap. Nah, adik-adikku, maka Alkisah nih adik-adik, Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya berusia remaja. Ketika Nabi Musa berusia remaja nih adik-adik, Nabi Musa itu main ke kampung-kampung Yahudi di mana memang itulah bangsa asli dari mereka. Maka Nabi Musa saat itu bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat tua renta. Laki-laki ini bernama Nun. Siapa namanya adik-adik? Nun. Yang nanti Nun memiliki seorang anak bernama Yusha bin Nun yang akhirnya menjadi murid Nabi menjadi murid Nabi Musa alaihissalam. Maka Nun tadi bertemu dengan Nabi Musa yang telah remaja dan bercakap-cakap bahwasanya Nabi Musa bukanlah orang Mesir. Musa yang diangkat oleh Firaun bukanlah warga Mesir asli dan bukanlah anak Firaun. Tetapi Musa, engkau adalah golongan kami. Engkau adalah golongan Bani Israel dan engkau adalah dari bangsa kami, bangsa Yahudi. Nabi Musa yang saat itu kaget mendengar bahwa dirinya adalah seorang Yahudi pun akhirnya keluar. Ketika keluar, Nabi Musa alaihissalam bertemu sesuatu. Kira-kira apa yang ditemui oleh Nabi Musa di perkampungan Yahudi? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Saleh. Mengkaji lebih dalam ayat demi ayat dan merenungi makna yang terkandung dalam Al-Quran bersama Buya Yahya. Bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Tafsir Al-Quran, Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bersama mempelajari kitab yang menjadi panduan umat Islam dalam meneladani, mengikuti, dan mematuhi perintah serta larangan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis Ratusan Rihal itu bukan larangan ziarah kubur. Kajian At-Targhib wa Tarhib, Ahad pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Merenungi kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad yang penuh untayan hikmah dan lautan nasihat untuk menempuh perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membaca Sunnah Tabaraka tidak perlu disalahkan. Kajian Kitab Al-Hikam, Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pasang surut keimanan dan semangat menjalani kehidupan merupakan keniscayaan sebagai seorang hamba. Temukan inspirasi dan semangat menjalani kehidupan bersama program spesial ini. Orang bersih hati adalah senangnya di saat berbagi. Mutiara Hikmah Buya Yahya, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dedikasi khusus dan spesial untuk para santri, membersamai perjuangan menuntut ilmu dan menjadi pewaris Nabi. Nasihat dari hati ke hati untuk para santri. Hakikat yang menolong kita adalah Allah. Nasihat untuk santri setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Saleh. Nah adik-adikku,
Maka Nabi Musa yang mengetahui hakikat dirinya adalah ternyata berkebangsaan Yahudi dan juga mengetahui bahwasanya bangsanya selama ini diperbudak oleh ayah angkatnya sendiri yaitu Firaun, maka Nabi Musa saat itu terkaget dan keluar dari rumah Nun saat itu. Maka ketika keluar Nabi Musa di dalam arahnya pulang menuju istananya, Nabi Musa bertemu dengan dua orang yang sedang berantem di pasar. Satu orang adalah dari pihak Nabi Musa yang berkebangsaan dari pihak Firaun yang berkebangsaan Qibti atau Egypt atau orang Mesir asli. Ia termasuk tentara Firaun, ala Firaun. Dan di pihak yang satu adalah orang Yahudi yang sekarang diketahui oleh Nabi Musa adalah golongannya. Maka Nabi Musa berusaha melerai di antara dua orang ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam Al-Qur'an, fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Maka Nabi Musa menemukan di pasar itu rajulaini, dua laki-laki yaqtatilan yang saling berselisih, hampir-hampir saja membunuh. Maka Nabi Musa berusaha memisahkan mereka. Nabi Musa yang saat itu berusaha memisahkan mereka secara tidak sengaja nih adik-adik. Karena memang kuatnya Nabi Musa ya, hanya mendorong sedikit saja dari tentara Firaun yang berkebangsaan Mesir. Tiba-tiba tentara tadi pun terpental dan jatuh dan kepalanya terkena batu serta mati pada saat itu juga. Maka Nabi Musa yang mengetahui bahwasannya salah satu panglima tertinggi dari tentara Firaun wafat, maka saat itu Nabi Musa merasa salah dan Nabi Musa akhirnya memutuskan tidak kembali pulang ke istana Firaun, tapi ia akhirnya melarikan diri jauh dari negeri Mesir. Nah, adik-adik, kira-kira kemana ya Nabi Musa pergi? Ternyata nih adik-adik, Nabi Musa pergi melewati sebuah laut yang saat itu airnya sedang mengering. Nabi Musa melewatinya pada musim yang telah tepat. Dan Nabi Musa pun datang ke sebuah kota bernama kota Madian. Kota apa adik-adik? Madian. Nah, dikisahkan nih adik-adik, di gerbang kota Madian terdapat sebuah sumur. Maka terlihatlah di sumur itu ada dua orang wanita kakak beradik sedang mengambil air di sumur tadi. Ketika itu Nabi Musa ikut meminum daripada air sumur tadi. Tetapi tiba-tiba saja Nabi Musa dan dua wanita tadi pun diusir oleh rombongan pengembala kambing yang ingin memberikan minum kepada kambing-kambing mereka. Tetapi saat itu Nabi Musa membela bahwasanya Nabi Musa lah yang harusnya minum duluan. Dan wanita inilah juga yang harusnya minum duluan. Karena mereka lah yang sampai pertama kali di air sumur tersebut. Maka mereka pun mundur karena takut dengan Nabi Musa yang badannya sangat besar. Maka saat itu Nabi Musa mempersilakan dua wanita tadi yang diantaranya yang bernama Rahel untuk terus menimbah air dari sumur tersebut. Nah adik-adikku, siapa sih Rahel dan adiknya? Ternyata Rahel dan adiknya adalah dua putri daripada putri seorang nabi yang sangat agung dan juga sekaligus seorang rasul, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Dua putri Nabi Syu'aib mendatangi rumah ayahnya dan bercakap-cakap, "Wahai ayahku, sesungguhnya tadi kami telah ditolong oleh seorang laki-laki yang terlihat baik dan juga kuat. Maka izinkanlah kami untuk mengundang lelaki tersebut untuk makan di rumah kita. Dan wahai ayah, sewalah lelaki kuat itu dan lelaki baik itu untuk menjadi pengembala kambing kita, sehingga kambing kita akan terjamin sebab lelaki yang baik dan kuat itu." Maka atas saran putrinya, Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya dipanggil ke rumah Nabi Syu'aib alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Syu'aib bercakap-cakap, "Wahai anak muda, siapa namamu?" "Namaku adalah Musa." "Engkau ingin pergi kemana?" "Aku tidak tahu ingin pergi kemana. Yang jelas aku telah melarikan diri dari tempatku berasal." "Oh, jika begitu silakan engkau tinggal di kota kami, kota Madian. Dan sesungguhnya aku menginginkan atas dirimu, wahai Musa anak muda,
untuk aku nikahkan engkau dengan salah satu daripada 2 putriku dengan akad nikahnya dan maharnya adalah mengembala kambing selama 8 tahun. Tetapi jika engkau genapkan sampai 10 tahun, maka itu adalah hadiah dari dirimu. Maka Nabi Musa pun akhirnya menginap di kota Madian bersama Nabi Syuaib dan mengembala kambingnya selama 8 tahun sampai 10 tahun. Nah, adik-adikku, kira-kira bagaimana ya Nabi Musa setelah mengembala kambing? Apakah akhirnya Nabi Musa menikahi Rahel dan dijadikannya istri? Dan juga apakah Nabi Musa selamanya menetap di negeri Madian dan melupakan bangsanya Yahudi di negeri Mesir yang diperbudak oleh Firaun dan tentaranya? Nah, adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan nemani adik-adikku semuanya. Insyaallah kita akan ketemu lagi nih adik-adik pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh.